Pak, ini menarik. Kemarin di Sentul, Presiden menekankan efisiensi begitu ya. Nah, ini dengan adanya pemangkasan produksi nikel sebesar 260 juta ton dari pusat, bagaimana Bapak memastikan bahwa PAD Morowali Utara tetap stabil untuk membiayai program lokal seperti sekolah rakyat ini, Pak? Ya, jadi secara prinsip daerah mendukung program-program prioritas Bapak Presiden. Ya. Dan tentunya ini menjadi hal yang baik ketika kemarin dalam pertemuan di Sentul, Presiden mengumpulkan seluruh Forkopimda, bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga seluruh jajaran Forkopimda untuk mensinergikan sejauh mana program Presiden dan penerapannya di daerah. Nah tentunya apa yang disampaikan dalam arahan Bapak Presiden ini menjadi perhatian bagi kami bagaimana memastikan pemanfaatan anggaran itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah memang dengan pemangkasan tadi dikatakan pemangkasan produksi nikel, ini pastinya akan mempengaruhi khususnya dari sektor dana bagi hasil bagi daerah penghasil nikel. Karena semakin menurun produksi maka berarti dana bagi hasil dari sektor dari produksi nikel ini juga akan menurun bagi daerah. Nah tentunya ini pasti akan berpengaruh terhadap anggaran daerah. Nah tinggal sekarang bagaimana daerah berpikir, tentunya bagaimana dengan kreativitas yang ada, program-program bisa berjalan. Tapi tentunya di satu sisi, ketika misalnya produksi ini benar-benar menurun, maka tentunya harapan kami nilai bagi hasil bagi daerah dapat dipikirkan oleh pemerintah pusat untuk bisa dinaikkan sehingga di tengah volume yang berkurang, pendapatan daerah juga dari sektor DBH tidak berkurang. Tentunya itu harapan daerah. Oke, baik. Nah tadi Pak Delis menyebutkan soal kreativitas. Kreativitas di daerah Morowali Utara ini seperti apa, Pak? Ya, memang sekarang sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga bahwa kita nggak boleh lugu, kan kata arahan Bapak Presiden seperti itu. Memang hari ini para kepala daerah dirangsang untuk berpikir out of the box. Ya, bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan yang lain yang sah menurut undang-undang yang bisa digunakan untuk membiayai program-program yang ada di daerah. Nah bagi kami sendiri hari ini memang kami mendorong BUMD. Ya BUMD, bagaimana BUMD bisa terlibat dalam industri pertambangan di sektor tambang sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan nantinya juga akan berkontribusi bagi pendapatan daerah. Itu salah satu cara yang kami lakukan, artinya yang tidak membebani rakyat. Artinya berbagai sektor bekerja sama begitu ya Pak ya, saling membangun daerah Morowali Utara. Baik Pak Delis, ini salah satu proyek strategis nasional lainnya adalah makan bergizi gratis atau MBG begitu ya. Ini sejauh mana Pak progres konkretnya dan apakah dari sektor tambang sendiri dilibatkan dalam rantai pasoknya? Ya, Morowali Utara adalah kabupaten dengan luas daratan terluas di Sulawesi Tengah. Dengan 10.000 km persegi, dengan infrastruktur jalan dan juga jarak antar desa yang relatif jauh. Sehingga memang ada sedikit kesulitan dalam di tahun awal penerapan MBG. Karena mungkin sebagian besar investor atau pengelola dapur kurang tertarik. Karena jarak dari dapur ke sekolah-sekolah itu cukup jauh. Distribusinya agak sulit ya Pak? Ya, agak kesulitan sehingga memang agak sedikit pelan. Karena namun kemarin, baru 2 minggu kemarin kami rapat koordinasi Rakorda di daerah dalam rangka sejauh mana memantau program-program prioritas Presiden berjalan di Kabupaten Morowali Utara. Dan kami bersyukur pada tahun ini 2 dapur sudah boleh berjalan dan on progress lagi ada kurang lebih 5 dapur yang berjalan dari 13 dapur di tempat kami. Nah ini 5 dapurnya kapan Pak targetnya akan bisa berjalan? Tahun ini ya kita targetkan sudah rampung semua, termasuk untuk dapur-dapur yang 3T, yang daerah-daerah terpencil, yang secara geografis sangat sulit dijangkau oleh dapur yang terpusat, sehingga ini harus dibangun dapur-dapur satelit yang ada di daerah pedalaman. Dan kita targetkan tahun ini sudah selesai, tuntas. Nah investor akhirnya tertarik Pak, lebih tertarik begitu ya sekarang ya dengan dapur-dapur yang ada ini? Ya, kemarin memang investor-investor yang telah mengambil titik istilahnya, tapi kemudian ternyata tidak ada progres pembangunan, maka kami usulkan ke BGN untuk diganti. Nah, sekarang dalam proses pergantian untuk mencari orang-orang yang serius untuk menyukseskan program ini. Semoga lancar Bapak. Amin. Nah selanjutnya adalah terkait dengan swasembada energi. Ini kan
Presiden selalu bicara soal Asta Cita dari tahun lalu begitu ya. Nah, Ya. ini bagaimana Bapak memastikan bahwa Morut tidak hanya menjadi penonton tambang, tetapi juga mandiri secara energi agar listrik warga tidak biarpet gitu di tengah industri yang masif. Ya, ya alhamdulillah tahun ini Morowali Utara keandalan listrik ini sudah elektrifikasi dan keandalan listrik sudah terpenuhi. Oke. 2 tahun sebelumnya hampir tiap minggu saya didemo oleh warga karena listrik yang sering mati. Oke. Tapi kita bersyukur dengan koordinasi yang baik dengan PLN dan juga tentunya dengan dukungan Menteri SDM dan tentunya pemerintah pusat sehingga hari ini Morowali Utara secara keandalan dan elektrifikasi sudah terpenuhi. Nah, kami juga berkontribusi dalam rangka wujudkan swasembada energi ini. Ya. Ada beberapa PLTMH yang sudah terbangun, sudah selesai di tahun yang lalu ada. Kemudian hari ini ada proses pembangunan lagi PLTA, kurang lebih 150 mega Oke. dalam proses. Dan kami juga baru melakukan pembicaraan dengan PLN untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan eks tambang ini bisa digunakan sebagai lahan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, ini dalam proses pembicaraan, kami berharap nantinya ini bisa disambut oleh Kementerian SDM di mana daerah-daerah tambang menyiapkan lahan dan PLN bisa membangun sehingga nantinya ini bisa menjadi suplai listrik energi terbarukan bagi Indonesia dan bagi daerah tentunya. Oke, artinya sekarang udah nggak di demo-demo lagi ya Pak ya? Sudah enggak. Udah enggak. Nah tadi Pak yang terkait dengan panel begitu ya, yang Ya, daerah bekas solar tambang, panel, ya. solar panel, itu masih di tahap pembicaraan dengan PLN. Ya. Sejauh mana Pak pembicaraannya? Kan ini sejalan juga dengan wacana yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Bapak Presiden dengan skema 1 desa 1 megawatt Oke, ya. pembangunan solar cell, pembangkit PLTS. Nah, kami pemerintah daerah dalam Rakernas Apkasi kami kemarin di Batam, kami juga telah memutuskan mendukung penuh program ini. Karena masih banyak daerah-daerah kita yang hari ini masih kekurangan dalam suplai listrik. Nah, sehingga ini menjadi salah satu solusi yang bisa dipikirkan dan bisa disendirikan sehingga mendukung cita-cita besar Bapak Presiden untuk kita bisa swasembada energi. Oke Pak, luasannya berapa sih Pak daerah bekas tambang yang bisa dimanfaatkan? Itu Sangat luas, ribuan hektar kalau kami. Ribuan Belum lagi hektar. Kalimantan dan lain sebagainya, juga tambang batu bara. Oke. Iya. Oke, Ya. baik. Nah, kemudian Pak, ini sistem jemput bola. Program prioritas mana yang saat ini paling dirasakan masyarakat Morut sebagai hasil dari percepatan birokrasi pasca arahan Presiden saat ini? Iya. Morowali Utara kabupaten yang baru berusia tahun ini jalan 13 tahun. Oke. Nah, tentunya menjadi persoalan utama kami adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, karena itu kami sangat mendukung dan melakukan langkah-langkah untuk jemput bola berkaitan dengan program-program impres jalan daerah, kemudian kemarin salah satu program prioritas Bapak Presiden yaitu jembatan-jembatan. Beliau tidak mau lagi ada anak sekolah yang harus menyeberang lewat sungai dengan menggunakan seragam. Ya. Nah, ini juga kami masukkan. Banyak daerah kami yang hari ini kondisinya masih seperti itu. Yang anak sekolah masih harus naik rakit untuk ke sekolah. Sehingga ini tentunya kami sangat mendukung ketika jembatanisasi ini boleh terwujud dan tentunya Morowali Utara juga bisa mendapatkan kuota untuk berkaitan dengan jembatan itu. Oke, nah kira-kira selesainya kapan nih Pak? Di tahun ini pasti kan ya Pak ya, di kuartal berapa? Bisa kita nantikan? Tentunya tergantung pemerintah pusat. Ini kan kita meminta ini. Program ini kan dibiayai oleh APBN. Impres jalan daerah, jembatan, kemudian beberapa proyek yang lain, ini hari ini dibiayai oleh APBN. Sehingga menjadi tugas kami adalah bagaimana memaparkan kebutuhan kami kepada pemerintah pusat, sehingga kami berharap tahun ini juga bisa akan mendapatkan alokasi anggaran untuk jalan-jalan daerah kami dan juga jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Morowali Utara.